Ya, Sumatera Barat dari dulu hingga kini disebut-sebut punya berjuta potensi yang tidak tergali. Mulai dari potensi hasil bumi hingga sumber daya manusia yang sangat mumpuni. Para pemimpin ini katanya sudah berbuat yang terbaik untuk kemajuan negeri. Namun kesejahteraan itu masih menjadi mimpi. Dan masa jelang suksesi ini para calon gubernur kembali mengubar janji dan menebar harapan bahwa mereka adalah penyelamat negeri. Lalu apakah sang incumbent hanya diam di tengah berbagai gerakan? Atau malah iron paretnya telah mempersiapkan langkah untuk melanjutkan pengabdian? Ngopi kali ini saya akan bawa Anda bagaimana kita melihat Sumbar kini dan 5 tahun mendatang, tentu saja di depan Iron Praetno. Selamat malam Pak Gubernur. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan malam ini akhirnya kita ngobrol politik dan ngopi bareng. Ya, Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukan. Malam ini kita akan bicara soal, ya mungkin kita melihat ini sejumlah partai politik ini sudah kebanjiran banyaknya pendaftar-pendaftar bakal calon dan juga melimpahnya ini kepala daerah dan tokoh politik. Sementara sang incumbent-nya ini tenang-tenang saja untuk digantikan. Ini apakah ini strateginya ataukah ini malah Bapak ya ada kader yang akan Bapak siapkan? Mungkin sebelum kita akan bahas itu dan juga apakah akan benar-benar maju, ini kita akan mereflek 5 tahun sudah kepemimpinan Bapak. Ini apa sih enaknya jadi gubernur, Pak? Kita lihat gaji nggak besar-besar amat, hukum mengintai, pres nyinyir, dan hubungan dengan DPRD pasti akan ngeyel. Ini apa sih rasanya jadi gubernur? Jadi kalau ditanya rasa itu pasti jawaban per orang beda. Ya. Kalau saya ya karena niatnya adalah untuk beribadah, ya insya Allah kalau betul yang kita buat banyak pahalanya. Berapa pahala? Banyak pahala dan insya Allah. Tapi kalau salah tentu juga banyak dosa juga. Jadi karena kita berpikir ini adalah amanah dan ini adalah tugas perjuangan untuk merubah masyarakat sehingga nilai tambah dibanding kita tidak menjabat itu juga tentu berbeda. Sehingga kalau kita niatnya baik ya berarti kebaikannya akan kita peroleh. Bapak lihat ini 5 tahun ini Bapak jihad untuk memperjuangkan meskipun. Iya. Jadi kan begini mungkin ya Vina ya. Itu Agustus tahun 2010. Ya. Coba bayangin. Dulu kalau orang yang ada di Sumatera Barat. Rumah-rumah akibat gempa tahun 2009 belum ada rehab-rekon. Ya. Kantor-kantor belum ada yang diperbaiki. Termasuk infrastruktur, jalan, pelayanan publik, kantor, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Itu Agustus 2010 pada saat dilantik menjadi gubernur. Pas pertama kali. Pas pertama. Dan kemudian tugas pertama gubernur, wakil gubernur, dan seluruh jajarannya, bagaimana suasana, situasi, kondisi, keadaan yang minus. Kenapa minus? Ya. Karena kan rusak semua infrastruktur. Itu rumah penduduk itu lebih 200.000 rumah yang kita bantu dengan kategori rusak berat dan sedang. Yang ringan lebih banyak lagi. Baik. Dan diawali juga tsunami Mentawai 2010. Setelah Agustus 2010 saya dilantik, itu November ya itu Mentawai tsunami. Dan juga ratusan sampai 500 orang meninggal. Sementara kita ribuan juga meninggal. Dan kondisi itu tidak hanya fisik yang hancur secara kasat mata, mental. Kan banyak yang eksodus, banyak yang keluar. Ada yang pindah ke Pekanbaru, pindah ke Jakarta. Dan yang di sini sendiri pun sudah tidak nyaman tinggal, apalagi yang di tepi laut. Baik. Dan ditambah dengan informasi dari para pakar. Bicara mental, Pak. Pada waktu itu mengatakan akan ada tsunami besar. Ya. Oke. Mungkin bicara Jadi, mental. Ketika awal, ini Bapak menceritakan perjalanan 5 tahun. Awal saja, ini sudah ada bencana, Bapak harus rehab-rekon. Ini mental Bapak lagi saat itu tertantang atau melihat ini anugerah? Oh ini tertantang karena ini amanah yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu, pikiran saya pada saat dilantik itu bagaimana memulihkan, membangkitkan semangat dan kemudian membuat infrastruktur dan kondisi keadaan pelayanan
publik melalui pemerintahan berjalan tertib dan normal. Waktu itu kan kantor pemerintahan runtuh. 18 kantor kita yang bertingkat rata dengan tanah. Itu pegawai saya bekerja di bedeng-bedeng itu. Dan rumah penduduk pun juga demikian hancurnya. Saya jadi gubernur, ada ingat saya, teman saya anggota DPR RI dari Sumatera Barat. Ketika saya mau maju, apa kata dia? Wan, kok mau maju jadi gubernur? Loh kenapa? Itu dari minus mulainya, bukan dari plus. Dari nol aja masih lumayan, ini dari minus. Nah, ini kondisi yang orang saat ini mungkin udah lupa. Akhirnya, uang triliunan. Bapak tidak cemas ketika sahabat Bapak bicara karena seperti memang ini kan tantangan perjuangan lahan untuk ibadah. Lahan untuk mendapatkan kebaikan yang kita akan lebih salurkan kepada masyarakat. Jadi, dana yang ada di APBD. Ini kantor saya aja. Karena saya lebih mementingkan untuk rumah masyarakat, untuk pelayanan publik. Kantor saya sampai sekarang masih di rumah saya. Kenapa? Karena uangnya banyak, triliun uangnya saya kasih ke rumah penduduk dan sebagainya. Nah, kemudian juga kantor secara bertahap kita bangun, ya kan, dari instansi vertikal dan sebagainya, ekonomi kita bangun. Nah, uang itu triliunan. Ingat nggak waktu Agustus September saya kan ditantang media, katanya 2 bulan selesai untuk merehab rekon 200.000 rumah. Alhamdulillah datang 2,3 triliun. Pada waktu yang singkat, saya lobby DPR, saya lobby BNPB, dan kemudian kita minta dukungan semua pihak, dan fakta, kita udah runtuh semuanya. Nah, alhamdulillah mulai pulih. Ya, setahun, 2 tahun, masyarakat pun saat ini sudah mulai stabil saat ini. Tidak ada lagi nampak bekas-bekas gempa. Perkantoran pun satu persatu sudah kita bangun, ya kan. Rumah penduduk sudah tidak ada lagi yang rusak. Tahun 2012 sudah hilang, sudah habis semua, kita bantu. Kemudian juga jalan, jembatan, rumah sakit pun sudah diperbaiki M. Jamil, ratusan miliar. Pasar pun kita bertahap, kita bantu. Kemudian juga fasilitas umum yang lainnya pun kita demikian. Nah, sekarang setelah itu baru dana yang kita miliki, APBD itu, baru kita gunakan untuk pembangunan ekonomi dan sebagainya. Alhamdulillah, kemiskinan berkurang, ya kan, pertumbuhan ekonomi meningkat jauh di atas rata-rata dulu dan juga ada nasional. Kemudian juga termasuk pengangguran juga berkurang, peningkat per kapita dari 15 juta per tahun menjadi 25. NPP, nilai tukar petani juga. Ini data statistik dengan indikator ya, objektif yang terukur, dan kemudian ini semuanya tentu diawali dengan dari minus naik ke 0, naik ke 1, naik ke 2, dan kemudian dengan kemampuan dan daya yang kita miliki kita kerahkan semua, dengan bupati wali kota ikut terlibat. Sehingga kemudian satu persatu ya kita sekarang udah bisa, dari tadi tertidur sakit, udah bisa duduk, udah berdiri, sekarang insya Allah sudah bisa lari. Sudah bisa lari? Insya Allah. Oke, ini larinya ini harus, apakah Bapak yang harus melarikannya atau orang lain? Nanti kita tahan dulu Pak. Ini saya melebih kepada gubernur itu juga manusia. Dan kita ingin tahu sebenarnya sudah 5 tahun sebelumnya Bapak merupakan anggota DPR yang vokal, istilahnya yang mengkritisi. Sekarang Bapak dikritisi menjadi seorang eksekutif, nakodanya eksekutif selama 5 tahun. Ini apa yang Bapak rasakan? Hujat pernah, dikritik pernah, bahkan katanya sih Bapak tidak berbuat apa-apa. Seperti apa Bapak melihat diri sendiri? Jadi kita itu atau siapapun kalau sudah siap untuk menjadi pejabat publik, maka dia harus siap juga untuk dikritik, siap juga dikritisi, ya macam-macam lah. Tidak ada satupun pejabat publik yang tidak dikritik. Kan ibarat semakin tinggi pohon, semakin tinggi angin dan sebagainya. Kalau nggak mau dikenakan anginnya, jangan tinggi-tinggi, udah jadi orang biasa aja, itu pun juga dapat masalah juga. Cuman memang tidak seukur dengan masalah mereka yang tinggi. Jadi biasa. Kalau DPRD memang tugasnya, dia digaji oleh pemerintah, oleh uang rakyat untuk mengkritisi, mengontrol pemerintah. Itu oke, silakan, nggak masalah. Para pengamat dan sebagainya silakan kita jadikan masukan. Karena kita nih Vina, kita itu nggak boleh menutup mata dan telinga. Ternyata SMS saya nih, HP saya terbuka, mungkin masyarakat tahu lah nomor HP saya, dan hampir tiap hari itu masuk. Itu banyak masukan yang saya rasa kita follow up dan tidak lanjut, apalagi terkait dengan pelayanan publik. Itu langsung saya follow up.
Baik. Langsung saya tindak lanjuti. Bapak melihat privasi itu tidak terganggu terhadap hal yang... Jadi gini, memang ada sebetulnya kode etik ya dalam konteks rahasia atau pribadi itu mestinya, apalagi sampai ke aib ya, itu dari segi agama kan nggak boleh juga. Tapi ya karena kita ini negara demokrasi, orang berbuat begitu juga nggak dianggap salah. Tapi saya memandangnya dari sisi positif saja. Itu kalaupun ada, bagi saya itu ada masukan, kita perbaiki. Kalaupun privasi ya konsekuensi sebagai pejabat publik kita terima. Ya. Kalau itu salah bagi kita, kita perbaiki. Kalau itu benar, dia salah ya udah kita abaikan saja. Toh masing-masing kan punya hak, punya kewenangan, punya keinginan, kan nggak bisa. Kalau saya dengan istri, saya dengan anak, saya bisa atur. Saya dengan anak buah saya bisa atur. Loh Vina mau ngomong apa di sini, masa bisa saya atur? Nggak bisa. Dan media yang lain juga nggak bisa. Jadi silakanlah. Cuman memang kalau saya boleh menghimbau supaya semua itu tetap dalam koridor-koridor yang telah ditentukan oleh PWI sendiri untuk wartawan itu yang profesional, media itu yang bertanggung jawab dan sebagainya. Supaya apa? Supaya mencerdaskan, betul-betul mencerdaskan, tidak isu atau tidak fitnah yang keluar di permukaan. Tapi kalaupun ada, saya terima. Kalau ada diterima? Terima, nggak masalah. Baik. Ini selama menjadi gubernur, kita masih ingin tahu ini perasaan. Ya. Bapak tadi belum jawab, apa enak jadi gubernur. Bapak mulai mengikuti irama ini di tahun keberapa? Tahun pertama atau tahun kedua baru bisa untuk mengikuti irama? Karena kita tahu sebelumnya Bapak tidak pernah untuk menjabat di suatu kepala daerah. Ini tahun keberapa Bapak bisa mengikuti itu semua? Jadi begini Vina, ketika tanggal 15 Agustus 2010 itu dilantik, itu langsung saya merubah mindset. Dari yang selama 3 periode di DPR RI sebagai legislatif yang mengkritik dan ngomong untuk mengomentari ya, dan sebagainya, menjadi orang yang sedikit ngomong dan bekerja. Mindset dan pola hidup. Iya, langsung berubah. Jadi ketika saya masih pakai baju putih seragam itu dengan Pak Wagub, langsung jam 1 rapat tentang Porprov. Langsung saya putuskan Porprov tahun 2010 juga harus jalan. Bagaimana kondisinya disiapkan. Ternyata ditanya satu-satu, Bupati Wali Kota nggak bisa siap satu daerah saja karena kondisi gempa. Jadi karena kondisi gempa kan terundur itu kan. Oke, kita bagi. Yang penting Porprov jalan, karena kaitan dengan Porwil, kaitan dengan PON, kita tidak akan mungkin tidak bisa mengusulkan orang ke Platnas juga nanti, kita mulai. Itu udah ada rapat itu. Jadi udah kerja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma 1 minggu, pagi, siang, sore, malam. Saya bilang ke eselon 2 saya langsung di bawah saya, HP tidak boleh ada yang berhenti dan mati untuk bekerja dengan saya 7 hari kali 24 jam harus on. Saya telepon jam 1 pagi atau jam 12 malam harus menjawab. Kalau nggak siap, mundur dari eselon 2. Nah itu udah ada komitmen dari awal. Dan kemudian karena waktu itu juga suasana, karena yang saya berhadapan pada waktu dengan incumbent, langsung saya clearkan semua SKPD saya anggap kertas putih. Yang menjadikan saudara dinonjobkan atau diganti disanksi adalah pekerjaan yang saudara lakukan dan kinerja mulai hari ini. Kita clear, semua urusan lalu udah selesai. Kita kerjasama, mari bangun Sumatera Barat. Jadi kita bisa lari langsung pada waktu itu. Karena semua tidak ada keraguan kalau dia mau diganti. Memang alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang saya ganti-ganti kecuali ada sebab. Ada sebab. Dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Kepemimpinan Bapak 5 tahun ini tidak terlepas juga dengan duet Bapak, Irwan Pritna dan Muslim Qasim. Ini terlihat berdua selalu, tapi katanya tidak harmonis, Pak. Benar gitu, Pak? Jadi apa ya? Tadi dibilang kabarnya ya. Kabarnya. Kabarnya kan belum tentu betul. Belum tentu betul. Kan katanya kan. Baik. Jadi begini, kita itu manusia, pasti beda pendapat ada. Saya dengan istri udah 30 tahun nikah. Dalam setiap hari itu pasti ada 2-3 isu, topik yang diomong itu yang saya beda, dia beda. Biasa manusia kan. Dengan anak juga, saya dengan gawe teman. Jadi kalau dibilangkan kabarnya itu kalau kaitan dengan beda pendapat,
beda pandangan, itu biasa manusia. Tapi kalau secara hubungan, saya bisa sampaikan, tidak pernah yang namanya saya marah-marah ke beliau, berkata kasar, tidak ingin ketemu, atau namanya dendam dan sebagainya. Biasa aja ketemu pun salaman, cipika-cipiki. Iya, kalau misalnya beda pendapat ya wajar, nggak masalah. Nama juga manusia. Bapak tidak menganggap adanya inharmonisasi di duet Bapak ini? Jadi tafsirnya aja yang perlu diluruskan. Kalau misalnya beda pendapat ya, karena kita manusia punya pandangan, apalagi tentu latar belakang saya dengan beliau dari segi pendidikan, dari segi usia, dari segi keluarga, dari segi kampung besarnya dan sebagainya, kan wajar saja menghasilkan perbedaan karakter, perbedaan pendapat. Beliau adalah birokrat yang sudah lama, sementara saya bukan orang birokrat yang kemudian masuk jadi birokrat. Kan perbedaan-perbedaan ini kan muncul, dan itu bagi saya dinamika yang terjadi, dan tidak ada satupun yang misalnya sampai berdampak kepada pemerintahan, nggak ada. Tidak ada berdampak. Surat semuanya. Yang berdampak apa, Pak? Kalau tidak ada kesana, dampaknya apa? Masyarakat aja yang menilai. Semua apa-apa yang dilakukan oleh Pak Wagub, saya dukung. Nggak ada satupun yang nggak dukung. Coba sebut mana yang nggak saya dukung. Ngurusin ini, ngurusin itu, segala macam. Beliau pun pergi dengan SKPD, dengan segala macam. Saya suruh. Tangan-tangan nggak pernah satupun saya hambat, tangan-tangan nggak ada satupun. Kalau saya bermusuhan, pasti tangan-tangan beliau keluar provinsi nggak saya tangan-tangan nih. Ya, atau misalnya beliau ada urusan yang kaitan dengan hak-hak beliau yang mesti dapat, kan lewat saya juga, nggak saya tangani. Jadi kan nggak ada satupun, nggak ada masalah. Surat-surat beliau baik dengan ibunya atau dengan segala macam. Kemudian juga kaitan dengan beliau bekerja rapat, memanggil SKPD segala macam. Saya suruh pergi ke sana kemari, kunjungan apa segala macam. Putusan pun saya ambil, saya pakai. Baik. Nggak ada. Nggak, kalau misalnya ada, tadi kan mengawal dengan kabarnya. Sekarang kasih aja satu bukti sama saya, apa yang membuat hal yang kabarnya itu benar gitu. Karena yang saya jawab seperti tadi itu. Baik. Ini karena kembali masyarakat menilai dua kepemimpinan, mungkin ini tidak hanya terjadi di Sumbar, ini di Indonesia untuk gubernur dan wakil gubernur ataupun wali kota dan wakil wali kotanya, ini di seluruh Indonesia sudah menjadi suatu hal yang dinamika dalam suatu kepemimpinan. Sepanjang Bapak melihat dan masyarakat melihat, ini katanya ada dua matahari di duet kepemimpinan Bapak. Bapak melihatnya seperti apa? Kalau ada dua matahari, itu pemerintah nggak jalan. Nggak jalan? Pasti nggak jalan. Misalnya eselon 2, kata saya A sebagai matahari, terus tadi disebut katanya dua matahari, Pak Wagub matahari, bilang B, nggak jalan. Dan alhamdulillah tidak ada sampai saat ini. Baik. Semua berjalan dan seluruh sektor yang ditangani oleh SKPD, saya katakan seluruh ya, itu semuanya dapat menerima penghargaan semuanya dari pusat, seluruhnya. Baik. Dari pendidikan, kesehatan, pariwisata, investasi, UKM, koperasi, wanita, energi, semua sebutlah. Saya sebutkan satu persatu apa penghargaan kita, hampir 200 dalam waktu usia 4 tahun ini. Baik. Dan itu kan berarti bergerak gitu. Pelayanan publik semuanya dari Ombudsman RI mendapat sertifikat hijau. Artinya gini, kalau ada dua matahari, itu kan berarti kan pasti nggak jalan. Ya kayak di Parang TV ini kalau ada dua yang mimpin kan bingung ini pegawainya mau apa gitu. Jadi saya yang katakan tidak ada. Dan sampai saat ini kalau beda pendapat ya wajar. Pak Wagub minta A, saya minta B. Tapi kan putusan nanti kan kita lihat mana yang paling sesuai dengan kondisi dan keadaan. Baik. Ya, kita tinggalkan masalah dinamika. Ini masalah kepemimpinan ini berlaku juga di seluruh Indonesia. Tadi Bapak menyebut soal penghargaan. Ini kita juga melihat Bapak ini warawiri ke pusat menerima penghargaan. Ini pencitraan doang nih, atau memang Bapak melihat inilah standar dari tolak ukur kinerja?
Seperti apa Bapak melihat? Jadi kan begini, penghargaan tuh kita menerima, bukan kita mencari, bukan kita merebut, tapi menerima. Masa orang ngasih ditolak? Misalnya ada surat masuk, diminta hadir Bapak Gubernur di acara pemberdayaan wanita karena mendapatkan penghargaan atas prestasi gubernur dalam hal memberikan prioritas kebijakan dan bla 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 tentang wanita. Ya masa saya nggak datang? Oke, datang dapat, difoto oleh wartawan, terus dikeluarin di media. Bapak melihat ini Bapak berhasil menempatkan the right man in the right place, atau memang ya karena Bapak lah yang... Jadi gini Vina ya, orang itu pada dasarnya baik. Oke. Apalagi dibuat lingkungan yang baik untuk dia bekerja baik, maka semakin baik. Tapi kalau lingkungan tidak baik, orang baik pun jadi jelek. Begitu pula sebaliknya. Alhamdulillah saya juga terima kasih pada pendahulu saya. Ada Pak Gamawan, ada Pak Maris Rahman. Beliau itu telah menempatkan orang-orang yang hampir sebagian besar itu pada tempatnya. Jadi ketika saya masuk, saya uji pakai kompetisi, tes. Kita buat tes dengan independen dari UI. Dari 50 SKPD kepala dinas ya yang eselon 2, itu hanya ada sekitar 4 orang yang nilainya di bawah dari harapan yang saya inginkan. Artinya mayoritas itu bagus. Dan orang itu dengan sendirinya pun tersisih dengan kinerja, dengan hal-hal yang dia sendiri kena karena ketidakmampuannya, yang kemudian tentu ada pergantian. Jadi mayoritas itu betul bagus. Maka dari itu saya tidak ada istilah pada saat awal ada juga heboh-heboh di media untuk mengganti orang. Saya nggak mau, apa yang mau diganti? Apa dasarnya? Kita nggak boleh menzolimi orang tanpa ada dasar. Hasilnya bagus lumayan. Kecuali dalam bekerja setahun 2 tahun kinerja tidak ditampilkan, maka nggak. Nah, dengan pendekatan kebijakan seperti itu saya tahan, saya nggak mau ganti orang satupun. Tapi ini loh Vina, kepala daerah lain, bupati wali kota dan gubernur di daerah lain itu ketika dia masuk mengalahkan incumbent itu diganti semua sama dia. Saya enggak, karena saya ingin objektif, profesional. Karena dia PNS, kita pandang mereka harusnya netral. Silakan bekerja dengan baik, kita beri waktu. Jadi saya itu dengan cara begitu Vina, langkah yang saya kerjakan itu bukan dari 0 meter, tapi udah 10 kilometer. Bisa nggak paham maksud saya? Jadi kalau saya ganti baru, kan mulai dari nol. Ini enggak, dia udah kerja. Jadi kita udah kerja, dia udah lari jalan. Nah, ini kita mantepin lagi di sini nih untuk supaya satu persatu. Nah, jadi misalnya swasembada beras, dapat tiap tahun kita dapat penghargaan dari langsung presiden. Ya kan? Tinggal peternakan kita kurang, kita mantepin dengan satu petani satu sapi. Udah ada sebelumnya, kerjaannya udah ada nih. Kita mantepin dapat. Sekarang udah 27.000 dan kemudian udah 600.000 sapi, dan dihitung dengan rumah tangga ya udah mendekati dan bahkan sudah lebih dengan pendekatan satu petani satu sapi. Itu misalnya pendidikan, yang udah dikerjakan udah bagus. Tinggal kita rapikan, buta hurufnya udah hilang, dulu masih ada dikit. Kemiskinan semakin berkurang. Jadi kerjanya, dan dia udah tahu kerjanya. Maka pendekatan itu tinggal kita benahi aja. Yang kita buat indikator kinerja, kalau dia kurang kita nasihati, kita bina, nggak bisa ya kita pinggirkan, kita ganti yang lain. Ini juga membantahkan katanya Bapak dulu ketika 2010 akan memasukkan lebih banyak naungan bendera partai Bapak untuk dalam suatu jajaran seluruhnya. Oh, kalau itu Vina, kalau isu, tahu nggak dulu isunya? Ketika saya mau menang di MK Mahkamah Konstitusi, Irwan Praetno, Muslim Kasim, tahu nggak apa yang terjadi di kalangan pegawai Pemprov? Dia berikut cerita sama saya. Tahu nggak Pak Bupati? Kami takut semuanya. Disangkanya Bapak kemarin itu menyuruh kita, ibu-ibunya pakai cadar, laki-laki pakai jenggot, terus macam-macam. Oh begitu ya? Iya Pak. Jadi kita waktu itu nggak ada milih Bapak karena takut gitu. Jadi pikiran-pikiran begitu kan nggak ada apa. Gimana? Coba
tanya kepada SKPD pegawai Pemprov, apa betul saya tiap sebulan 2 kali ngasih pengajian rutin dari tahun 2011 sampai sekarang nonstop tuh Vina, nggak pernah berhenti. Saya sendiri ngasih pengajian ya, kecuali ada halangan. Adakah satupun yang sesat yang saya ajarin, yang macam-macam yang nggak betul gitu kan? Itu direkam di TV, Parang TV juga ngerekam semua, dikeluarin Parang TV tiap hari. Orang ulama juga nonton, MUI juga ustadz nonton, nggak ada satupun. Maksud saya itu kata-kata begitu nggak betul. Termasuk juga akan masuk orang partai. Mana orang partai? Saya kan orang berpikir jernih juga. Kalau dia nggak mampu, teman saya mungkin tahulah teman SKPD yang ada. Kalau dia nggak punya kemampuan nggak masuk. Baik. Termasuk ponakan dan sebagainya kan, ketika kita masuk itu kan udah pakai format. Ada pergub yang saya buat untuk menentukan mekanisme dan SOP pemilihan promosi dan mutasi. Dan ada fit and proper test. Ada nilai tesnya. Tes sekian masuk. Jadi kalau penilaian kinerja harus baik. Kalau cukup nggak bisa. Kalau misalnya nilai itu minimal 62. Tapi kalau promosi minimal 70. Promosi itu ada independen tesnya dari konsultan independen juga masuk. Itu kita pakai. Nah, sehingga demikian saya tinggal menggulirkan program itu dengan enak karena mereka orang-orang yang sudah punya kapasitas. Dan alhamdulillah saya cukup senang ya, karena kita di Sumatera Barat yang sebetulnya kalau secara take home pay dibanding provinsi lain kurang, karena pendapatan kita pun hanya mengandalkan kendaraan bermotor ya, pajak dan BBM dan sebagainya. Itu masih ada orang-orang yang potensial yang ingin membangun daerah kita. Baik. Ini tadi menarik soal ceramah. Ya. Ini dilihat dari kinerja, ada hal yang unik dari seorang Gubernur Irwan Prayitno jika dibandingkan dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Selain ceramah, ini suka terabas dan juga nyanyi-nyanyi serta main band. Ini apa korelasinya dengan peran gubernur, Pak? Kata orang lagi, ini terabas, main band, nyanyi, ini nggak kerjanya gubernur. Bapak pendapat nggak dengan ini? Ini ternyata di daerah kita tuh masih banyak penduduk-penduduk yang tinggalnya di balik gunung, di balik bukit, di balik sungai yang nggak ada jembatan. Coba sekarang siapa yang bisa datengin mereka? Mobil nggak bisa. Jadi saya datengin. Jadi setiap kegiatan terabas saya itu ada bawa Quran, ya kan? Ada bawa beberapa informasi yang seperti misalnya sebagai contoh kemarin kita di Sosatan tuh bawa bibit, ya kan, untuk menanam ya, makadia atau apa nama itu ya, saya lupa, dengan teman-teman di Sosatan. Terus kalau di Lubuk Alung saya menembus untuk daerah pariwisata, ketemu dengan anak-anak muda untuk menembus daerah pariwisata air terjun itu. Ya kan. Terus kalau besok saya tanggal 22 nih main terabas di Kampung Melano ya, di Agam itu. Melano apa ya, lupa saya ya. Nah itu Bapak mengkorelasikan bahwa hobi ini menyambung dengan pemberdayaan yang akan Bapak lakukan. Iyalah. Bulan lalu saya dengan wakil bupati 50 kota, itu daerah mana itu lupa saya, itu tuh ke sekolah anak-anak SD SMP, wah mereka semuanya ngelihat saya datang, bukan main senangnya. Dan akhirnya berikutnya saya datangin orang PU ya, untuk buat jalan, datang. Tahun lalu datang juga di daerah mana saya, 50 kota kemarin datang, Pak, terima kasih Pak Gub, jalannya udah dibagusin. Itu gara-gara saya datang pakai terabas itu. Terus kamu Bukit Manis. Kalau Bapak bagusin nggak bisa main terabas lagi sana, Pak? Ya kan udah masih banyak daerah yang jadi, dan didukung oleh kepala daerah. Saya ke Sawalunto sama Pak Ali Yusuf naik motor trail itu di balik bukit terus sampai ke ujung bukit sana, sebelah kiri jurang. Ketemu masyarakat. Waktu itu kita minta dukungan untuk supaya jalan ini diperlebar, kita bantu yang di bukit. Wakil Bupati 50 kota, Wakil Bupati Sijunjung, Bupati Sawah Selatan, itu ke Kebun Teh, itu dengan mereka, dengan dia juga pergi. Terus dengan Agam, Bupati Agam, Pak Beni, Bupati Pasaman, itu udah mau janjian juga nih ke daerah, mau sampai ke pelosok Rio itu. Jadi motor itu bagi saya sarana untuk saya bisa berkomunikasi. Tahu nggak, Vina, itu di
Pasaman itu ada jalan yang nggak bisa ditempuh oleh apapun kecuali motor. Di situ ada keluarga dengan anaknya, keluarga yang pergi jalan kaki semua. Jadi ini nggak bisa. Jadi Trabas itu bagi saya media untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Dan kemudian selain juga tentu melepas hobi, itu udah pasti ya. Karena memang saya pun dulu waktu SMA, itu juga main trail juga saya waktu SMA, main motocross juga. Jadi ya hobi ini dipakai untuk kepentingan rakyat setelah saya jadi gubernur. Nah, sementara saya berpakaian itu kan menunjukkan bahwa kita harus ikutin aturan untuk pakai helm, pakai pakaian saya lengkap semua. Jadi kalaupun saya jatuh, insya Allah nggak ada masalah karena semuanya udah aman lah perlengkapannya. Baik. Tapi untuk persentasenya terhadap kerja tidak banyak Trabas kan Pak daripada ini? Trabas itu setahun paling cuman berapa? 3 kali 4 kali, satu hari penuh pagi sore. Ya ini pergi, terakhir 2 bulan yang lalu 50 kota. Ya cuma setahun 3 atau 4 kali. Baik. Dan nggak mungkin saya bisa tiap bulan atau tiap saat, karena Trabas itu mesti dari pagi sampai sore. Karena harus sudah, ketika udah melakukan kegiatan itu nggak mungkin disambi-sambi sejam 2 jam, karena kita udah berlumpur-lumpur. Udah berlumpur-lumpur. Ini hal yang menarik dan juga kita tinggalkan hobi Bapak. Ini ada yang beredar sekarang ini market proyek fisik. Sekarang beredar. Ini dari jembatan Sungai Dareh, pusat budaya, ada pusat olahraga, ada terowongan Matur. Ini segera dibangun atau seperti apa ceritanya Pak? Jadi gini ya, Vina ya, saya ingin sampaikannya. Pembangunan fisik itu tidak bisa diputus antar kepala daerah. Karena pengalaman saya baru 5 tahun ini, kalau kita punya ide, tahun 2010 kita punya ide nih. Saya jadi gubernur kan tahun 2010, punya ide nih. Itu APBD udah selesai untuk tahun 2011. Baru tahun 2011 dibahas untuk tahun 2012. Ketika 2012 dibahas untuk sebut stadion utama yang kita mau buat di Padang Preman, itu 5 kali daripada Gor Agus Salim. Dan juga contoh juga misalnya stadion Taman Pusat Budaya Sumatera Barat. Itu baru pembebasan lahan. Itu nggak setahun, 2 tahun. Sambil jalan DED, FS, ya kan, Larap, AMDAL segala macam, baru jalan. Nah, Jadi kelanjutan contoh Kelok 9. Itu konon kabarnya zamannya Gubernur Hasan Basidurin. Itu berhenti lama. Dan itu baru yang nggak sampai 200 miliar dananya. Berhenti lama. Ketika saya jadi gubernur, saya terusin. Ada teman-teman kita di DPR, kita ke Menteri PU dan sebagainya. Teman-teman saya juga banyak di DPR karena saya alumni DPR, hampir semua teman saya. Karena memang ini pekerjaan strategis tapi terhenti. Selesai dari 2 tambah jadi hampir 600 miliar. 2 kali lipat saya carikan dana. Alhamdulillah selesai satu. Si Cici Malala Pegemawan itu belum selesai. Ternyata Pak, di ujung sana masih Bukit Apit, jembatan belum melepasin tanahnya. Saya panggil Bupati Padang Preman, Bupati Agam, bantu turun ke lapangan. Ini kerjaan idenya Pak Gemawan, bagus sekali. Alhamdulillah kita selesai satu-satu. Ada yang rumahnya di Pontianak, rumah di Jakarta, para bupati datang ke sana. Ini setahun 2 tahun ini nggak selesai. Padahal ini udah sebelumnya udah selesai. Alhamdulillah tahun ini selesai dengan selesainya Bukit Apit itu kita bom untuk supaya luas jalannya. Ini Masjid Raya. Sama juga sebenarnya saya Masjid Raya. Kita bangun, udah 3 tahun kita jalani. Tiap tahun 2011, 12 kita anggarkan 25 miliar, 20 miliar dan terakhir sekali 15 miliar. Itu udah dipakai 3 tahun lalu, udah sholat Jumat, udah 5. Nah, sekarang yang itu kan dari Pak Hasan Basidurin, Pak Gamawan. Sekarang kita teruskan. Misalnya apa? Asrama Haji. Tunggu dulu, Bepas. Bepas kan udah 30 tahun berhenti. Kita hidupkan. Lobby ke pusat, dapat dana Korea. Sekarang saya kerja keras dengan Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota Padang, dan juga Camat Lurah. Alhamdulillah, sekarang udah lancar. Jadi 4 jalur ya, 2-2 begitu ya. Dari BIM ke ini, jalan sekarang. Udah jalan, sekarang udah jalan ya. Mudah-mudahan jadi. Dari BIM ke airport, dari Duku ke BIM, kita pasang kereta api. Dari tahun 2012, pembebasan lahan sambil bertahap,
anggaran udah jalan, rel bus kereta api udah nyampe, ya kan. Sekarang kita lagi bangun stasiunnya di BIM, relnya sedang dibuat udah 2 tahun, 3 tahun sekarang. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa selesai, kalau nggak tahun depan. Ini selesai. Stasiun kereta api langsung ke airport. Kemudian dari Simpang Duku, Highgate Highway, dari Duku ke Cicincin, yang rencananya jalan tol, saya rubah sekarang menjadi Highgate Highway, tapi ini adalah trase jalan tol ke Pekanbaru. Udah selesai 6 jembatan, jalan sebagian udah selesai. Tahun ini udah dikerjakan 3 tahun, pakai dana APBD dan APBN. Kita akan groundbreaking. Kemudian stadion utama, udah 2 tahun kita bebaskan lahannya, itu 5 kali besar stadion utama, besar daripada GOR ini. Sekarang lagi tender, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan April groundbreaking. Itu yang di Taman Budaya kita buat menjorok ke pantai, itu seperti Sydney Opera itu ya, Opera Sydney itu kita buat, udah selesai tendernya, lagi proses, mudah-mudahan April jalan. Kemudian terowongan itu terowongan itu udah 3 tahun kita ngerjain. Terowongan Matur di Koto Gadang. Itu tembus, karena kan si cincin menala, untuk supaya jalannya bisa tembus, tidak ada alternatif. Terowongan itu udah Larap, udah Amdal, udah FS, udah DED, udah masuk pakai dana, DIPA-nya udah keluar, tender sekarang. Mudah-mudahan tembus terowongan ini 1,2 triliun. Berikutnya Ngarai, kita buat jembatan. Nah ini baru rencana. Kalau ini terowongan tembus, sana tembus. Jalan Silayang, yang itu juga ini baru rencana juga, ya kan? Tapi kalau yang ditiram itu hampir 1 triliun dananya untuk flyer SDM sudah terbangun ya. Kemudian itu juga dari kita juga. Kemudian yang shelter yang kita buat banyakin juga di ini, kita bangun juga. Selain yang besar-besar lainnya, ya seperti Islamic Center Asrama Haji, itu udah 2 tahun, 3 tahun pembebasannya oleh Padang Pariaman, udah dianggarkan juga oleh APBN, udah keluar juga DIPA. Itu Islamic Center menggantikan yang di pondok ini yang di sini nih, Asrama Haji di sini nih. Ya, nah itu lebih 20 Vina, nggak cuma 1 itu, lebih 20. Nah, Balerung kita selesaikan. Proyek fisik. Baik. Ini ada satu yang udah selesai, flyover Bukit Tinggi. Flyover. Udah selesai, udah dipakai dan tinggal diresmikan. Itu flyover Bukit Tinggi. Nah, sekarang yang sedang dikerjakan baru tahap itu flyover di Padang Luar. Sedang dikerjakan sekarang untuk tepi-tepinya. Tapi nanti dianggarkan lagi untuk flyover. Jadi kerjaan ini nggak bisa punya ide sekarang selesai sekarang karena mesti minimal 3-4 tahun gitu. Makanya ada orang bilang sama saya, Pak Iwan, nggak cukup 5 tahun jadi gubernur. Kenapa? Karena apa-apa ide Bapak itu belum kesampaian. Saya pikir betul juga. Cuma jabatan ini kan amanah dari Allah, tidak bisa kita yang menentukan. Nah, jadi itulah kondisi untuk apa? Ya, ini mungkin ada satu lagi yang lupa. Ini satu lagi, Vina, saya belum sampaikan. Jalan dari Pesel, tepi laut sampai ke Pasang Barat. Itu Bupati Pasang Barat berkali-kali ngomong, Pak Gubernur, semenjak kemerdekaan tidak ada dilebar. Sekarang sudah dilebarkan dari Manggopo ke Pasang Barat. Tahun ini selesai, dari Pasang Barat sampai ke ujung pertemuan Balam itu ke Sumatera Utara. Dan dari Bungus ke Penan udah selesai. Sekarang lagi tender nih Penan sampai ke Tapan. Dan sekarang juga tender di Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Itu tembus semuanya. Program-program peningkatan kapasitas. Itu prestasi juga kalau orang mau menilai. Teluk Bayur dari tahun 2011. Ini banyak prestasi banyak. Teluk Bayur itu Pak Lino waktu itu dia nggak mau, sampai saya ancam. Kalau nggak dibangun Pak, saya akan bisa carikan investor. Karena 33 hari orang nunggu untuk loading unloading. Akhirnya mau dia dengan saya yakinkan. Tahun 2011 dengan efisiensi untung 40 miliar. Tahun 2012 dia invest 400 miliar dan seterusnya. Sekarang zero time menunggunya. Ini dampaknya apa? Pertumbuhan ekonomi karena ekspor impor lancar. Nah, tadi kita tutup Pak, Bapak semangat sekali berbagai macam 20 banyaknya atau lebih malahan rencana jangka yang sudah Bapak katakan berkelanjutan. Ini bukanlah fondasi yang jadi ada sekarang yang sudah selesai, ada yang sedang dikerjakan, dan akan ada yang direncanakan. Ada yang sedang tender dan ada yang akan cuma 2 aja. Nah, yang si lain sama. Bicara yang akan, tadi Bapak sudah menyebut ini tidak akan bisa. Kalau berkelanjutan konsep sudah, tapi akankah yang membuat konsepnya ini akan melanjutkan lagi? Bapak harus jawab. Apakah jadi gini, Bapak? Ya, pemerintahan itu ya Vina, pada dasarnya itu kan satu gerbong kereta api
yang dia sudah siap dengan mesinnya untuk berjalan. Sebetulnya, mohon maaf saja, tanpa ada masinis, artinya dia itu secara perangkat, ya, mesin dan gerbong seperti itu udah siap untuk jalan. Jadi sebetulnya kalaupun diganti masinisnya, ini gerbong ini jalan juga gitu. Bapak Mesin punya jalan keinginan juga. tidak untuk menjadi masinisnya tetap? Jujur ya, kalau bicara dari hati ke hati, Ya, saya lebih enak jadi dosen sebagai seorang profesor. ya. Kenapa? Karena begitulah mungkin susah untuk dijelaskan. Kalau sebagai profesor, dosen ngajar, puas, lahir batin, dan enak, ya kan? Tapi kalau sebagai kepala daerah, tentu banyak tantangan dan cobaan dan juga perjuangan, tapi nilai pahala juga beda. Ya. Kalau dosen pahala cuma 1 misalnya, karena tantangannya sedikit, kalau kepala daerah pahala bisa 10. Cuman risikonya dosen mungkin bisa cuma 1 pula, ini risiko 10 juga. Dosen hanya 30 orang di dalam kelas yang pahalanya, Pak. Ya itu Sementara dia. ini, Makanya karena ini mengisyaratkan Bapak masih ingin menjadi masinisnya? jadi begini, saya ini terus terang saja ya. Ini mungkin agak beda, mungkin Vina ini juga punya mindset yang berbeda karena pertanyaan juga menjurus gitu ya. Sama dengan mindsetnya yang lain. Saya rubah mindsetnya Vina. Mengikuti mindset saya. Bahwasanya saya sebagai kader dari PKS tidak dibenarkan, tidak dibolehkan dan dibiasakan masing-masing kader punya ambisi untuk mengambil jabatan apapun. Oleh karena itu, saya sebagai orang kader itu silakanlah partai yang ngurus. Partai yang ngurus. Contoh, Oke. ingat nggak tahun 2010 kan nggak ada nama saya setahun sebelumnya sampai menjelang penutupan KPUD. Saya ingat betul hari Kamis malam penutupan jam 12.00 itu saya baru jam 7 habis maghrib baru mendarat di Airport BIM langsung menuju partai saya dan langsung diurusi oleh teman-teman sebelumnya untuk datang ke KPU. Saya nggak tahu wakilnya siapa, baru tahu kemudian ternyata wakil saya Pak Muslim Kasim. Oh, partai yang mendukung juga saya baru tahu. Jadi ibarat orang Minang ini bantu anak Daro, Marapule yang mengatur ini mama saja. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini PKS sebagai partai saya ingin mengusung saya, dialah yang nanti akan pergi ke partai lain, bukan saya. Oke. Dia akan pergi ke partai lain untuk menemui mereka-mereka, ini saya punya calon nih, kader Baik. saya. Nah, Bapak mau nggak gabung karena PKS masih kurang kursinya. Oke, wakilnya siapa dibicarakan. Oke, siap, maju. Nah, kader setelah saya diputuskan, sebagai informasi, PKS di Sumatera Barat sudah melakukan pemilu internal. Survei dan internal, memang dari hasil itu saya nomor 1. Nomor 2, 3, 4 yang pimpinan-pimpinan ada juga yang dari Jakarta dan juga bekas menteri dan sebagainya, ternyata masih di bawah. Ini sudah di bawah. Ada kabarnya katanya mantan menteri juga masuk. Masuk ya masuk, tapi kan ternyata hasilnya saya yang paling masih pertama. Iya. Itu diusulkan. Nah, setelah putus dari partai ini, ya kan, kalau aturan kan udah jelas sekarang di undang-undangnya kan, buat 20%, maka mencarilah. Nah, yang saya dengar sekarang Pak Farhan, Ketua DPW, dan Pak Gustami, Sekjennya, berdua dan teman-teman tim sedang berkomunikasi sekarang ini dengan partai-partai yang ada dan juga berkomunikasi dengan orang-orang yang kemungkinan bisa dipasangkan menjadi calon wakil. Nah, hasil terakhirnya saya belum tahu. Karena hari ini baru pulang dari Jakarta, dari DPP, mereka mendapatkan arahan secara nasional untuk masalah pilkada. Jadi, saya masih nunggu, kalau kata partai, Pak Iwan, nggak usah maju lagi. Alhamdulillah, saya balik jadi pengusaha, saya balik di kampus, dan menekuni hobi tanpa dibatasi dengan pekerjaan-pekerjaan. Kan lebih enak lagi. Kalau dipilih, tidak astagfirullah kan, Pak? Ya, dipilih ya, sebetulnya tergantung kita memandangnya. Kalau yang kita lihat, karena itu adalah beban amanat, ya bisa juga kita sebut astagfirullah, nggak ada masalah. Ya, atau innalillahi gitu kan. Jadi kita, nah ini yang saya bilang, Vina, ini mindset. Jadi nggak akan mungkin Vina dengan mindset Vina atau yang lain meminta saya datang-datang ke parpol untuk mencalonkan, saya nggak mau. Mendingan saya nggak usah lah. Tidak usah? Nggak usah, jadi nggak apa-apa. Masyarakat yang mencintai Bapak nanti nggak apa-apa, insya Allah akan ada. Akan kecewa nantinya. Takdir itu sudah ada di
tangan Allah semuanya, siapa yang mau jadi apa enggak. Jadi yang penting sekarang saya kerja untuk masyarakat. Jadi apa enggaknya silakan masyarakat menilai puas dan tidaknya. Kalau kurang kita perbaiki satu persatu. Kalau ternyata puas, alhamdulillah kita terus tingkatkan untuk semakin puas lagi. Oke, ini kita akan masih menunggu berarti dari partai. Ini sekarang lagi Kan gini santer. nih, Vina, kan nggak mungkin PKS maju sendiri, kan mesti ada satu lagi. Ada Yang satu koalisinya. lagi kan belum dapat. Mereka masih pada ibarat jodoh tuh lagi cari pasang-pasangan. Ini katanya Gerindra atau masih dari KMP nih Pak? Terbuka. Yang sekarang intensif tuh dengan Gerindra bisa, Demokrat juga bisa, pimpinan-pimpinan dari Nasdem dan juga Hanura juga bisa. Ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ada semua peluang bisa terjadi. Baik. Kita tunggu nanti partai gimana nanti. Baik, ini jika partai akan mengusung Bapak, karena Bapak sudah survei dari internal, sudah nomor urut 1, kita pengen tahu ini siapa jadi calon wakil Bapak. Katanya sih santernya, kedengarannya ini Pak Nasrul Abid, benar Pak? Tapi saya belum mendapatkan kalimat yang pas, karena masyarakat juga menginginkan, ini tidak untuk menikah untuk kaum elit atau kelas menengah apapun, tapi masyarakat menginginkan apakah dari dalam hati seorang Irwan Prayitno benarkah ingin mengabdi untuk daerahnya? Pak siap nggak? Jadi kalau itu pertanyaan bagus, Vina, cocok sekali. Jawabannya saya ingin mengabdi untuk daerah saya, apalagi Sumatera Barat. Insya Allah seluruh pikiran, jiwa, raga, kemampuan yang saya miliki, insya Allah untuk mengabdi, dan itu ada nilai pahalanya, nilai dakwahnya, dan nilai kebaikannya untuk masyarakat. Baik. Siap, insya Allah. Siap. Tapi tentu ada tapinya. Ya. Karena saya adalah sudah 5 tahun menjadi gubernur, insya Allah, maka saya harus survei dulu. Masyarakat itu suka nggak sama saya? Menerima nggak? Kalau surveinya di atas 70% kepuasan terhadap program yang saya lakukan melalui SKPD saya, dengan para bupati wali kota yang ikut terlibat untuk mendukung program kepada rakyat di Sumatera Barat, dan 70%, baru saya berpikir insya Allah berarti masyarakat masih memilih saya. Tapi kalau di bawah 50, berarti silakanlah para tokoh ataupun elit ataupun siapa yang ada di Sumatera Barat tampil untuk menjadi pemimpin di Sumatera Barat. Saya akan dukung, insya Allah itu yang terbaik. Harus objektif. Tapi kalau kita jelek jangan maju. Jadi kalau yang lain nggak apa-apa, silakan. Baik. Yang lainnya hati tidak belum menjadi gubernur nggak apa-apa. Kalau saya pasti ada penilaian itu. Baik. Ini tadi sudah kita Bapak siap, dan untuk pengabdian kira-kira siapa yang selaras dengan Bapak untuk dalam mengabdi? Ini tadi kita kabarnya Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abid. Jadi cocok untuk Bapak. Saya ya Vina ya, itu insya Allah ya dengan siapapun bisa. Dan untuk saat ini kita belum bisa untuk memastikan. Ya. Kenapa? Karena PKS itu kan kursinya cuma 7. Ya. Butuh 6 lagi. Nah, 6 lagi dengan 7 ini kan 50-50 ini. Jadi kalau seandainya saya sudah diusulkan oleh partai saya menggait satu partai, maka biasanya suatu etika di antara partai pendukung ini tentu wakilnya dari partai yang mendukung. Ya. Nah, sekarang partai yang mendukung ini bisa Gerindra, bisa Demokrat, bisa kemudian Hanura atau Nasdem atau siapapun, untuk kemudian bisa bersama, nanti dialah yang akan kemudian masuk. Pak Nasrul Abid itu sangat intensif, dengan saya sudah berkomunikasi intensif, dengan teman-teman di partai juga intensif. Nah sekarang Pak Nasrul berhasil nggak dia menarik satu partai? Karena kan nggak mungkin. Nah, apakah partainya diambil Gerindra atau Demokrat, itu urusan beliau. Dan untuk ini sekali lagi saya serahkan kepada PKS sebagai partai saya untuk melakukan pendekatan komunikasi untuk kemudian nanti dijodohkan kepada saya. Dan pada prinsipnya insya Allah siapapun kita akan terima begitu. Siapapun yang Bapak akan terima, dan juga kita juga akan menunggu sumber yang katanya BPS
ini tidak bahagia. Nah, kita harapkan. Vina, saya komentar dikit. Jadi itu sebetulnya ada nilai positif yang menggambarkan bahwa orang Minang itu memiliki energi positif untuk terus meningkatkan kepuasannya agar dia lebih. Itu ciri orang Minang. Coba tanya kepada pedagang, barang untung kini, cukup modalnya Pak aja. Padahal untung kadang tuh, barang udah untung kini, cuma sekian Pak. Itu orang Minang itu sudah tamat SMA, dia mau S1. Tamat S1 ingin S2. Tapi kalau di provinsi lain, di daerah timur dan sebagainya, enggak sekolah pun dia puas. Jadi itu saya dapat penjelasan langsung dari Kepala Statistik Sumatera Barat, Pak Yomin namanya, silahkan cek beliau. Dan perlu catat, media salah kalau mengutip bahwasanya untuk indikator subjektif tentang kebahagiaan ini, itu diurutkan per provinsi, tidak ada BPS mengurutkan. Kecuali indikator objektif, kemiskinan objektif, pengangguran objektif, pertumbuhan ekonomi objektif, IPM objektif, itu semuanya Sumatera Barat bagus. Kemiskinan jauh di bawah nasional, pengangguran jauh, pertumbuhan ekonomi meningkat, kesejahteraan meningkat, pendapatan per kapita meningkat, IPM meningkat, pendidikan meningkat. Jadi dalam kondisi begini, itu orang Minang itu masih belum puas. Dia ingin lebih lagi. Nah, itu ciri orang Minang. Ini kita mengambil positifnya dan kita berharap akhir dari kepemimpinan Bapak ini akan juga membuat kebahagiaan pada Sumatera Barat. Kebahagiaan relatif dan juga jadi untuk Vina punya mobil satu dengan orang Jawa yang punya mobil satu, Vina tidak puas, orang Jawa puas, dia nerimo. Itu budaya. Jadi maksudnya ini ada faktor budaya. Ini relatif juga Pak. Sepertinya pemirsa masih juga akan menonton, tapi kita tahan. Ini relatif bahagianya masih banyak yang harus kita bahas, tapi ini harus ditahan. Terima kasih kedatangan sama-sama. Terima kasih Vina, terima kasih. Dan selamat malam. Ya, makasih. Pemirsa, gubernur akan dipilih lagi. Para tokoh dan politisi akan bertarung adu visi untuk berebut kursi. Namun Sumatera Barat ini tidak butuh mereka yang pintar menjual janji, tapi pemimpin yang punya ambisi membangun negeri. Di titik inilah masyarakat mempertaruhkan masa depan. Karena di pundak gubernur mendatang segala beban ini ditumpangkan. Kita berharap bahwa pemimpin yang menang ini adalah sosok paripurna, serta punya cita-cita melebihi keinginan masyarakat. Dan mungkin saja Wulan Praitno bagian dari masa depan Sumatera Barat. Saya Vina Melwanti, kita akan bertemu lagi di episode Ngopi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.